Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali pagi hari ini dengan Pak Feris. Bagaimana kabar kalian? Pastinya luar biasa baik, puji nama Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik. Ya, kita akan belajar muatan IPS. Nah, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar penerapannya, ya, penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita masih belajar dalam tema 2, persatuan dalam perbedaan, sub tema 1, rukun dalam perbedaan. Nah, penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Kemarin Pak Fer sudah jelaskan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebuah peristiwa bersejarah yang menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajah. Nah, jadi penerapan proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita harus memiliki sikap yang harus memaknai proklamasi kemerdekaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah suatu sikap yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, yang bagi kita itu adalah sebuah penting sekali, ya anak-anak. Nah, makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama kita harus terapkan itu di dalam lingkungan rumah. Contoh yang pertama yaitu saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Nah, kalau kita memiliki orang yang lebih tua, pastinya kita harus menghargai dan menghormati. Nah, itu sangat penting sekali anak-anak, karena kita diajarkan untuk menghormati dan menghargai orang atau anggota keluarga. Yang kedua yaitu bangga memakai barang buatan dalam negeri. Yang ketiga, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga, saling membantu, ya. Yang keempat, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga. Ini adalah suatu sikap yang sangat penting, yaitu kita harus hidup rukun antar keluarga. Nah, di dalam keluarga kita perlu namanya hidup rukun. Yang terakhir yaitu yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita di lingkungan rumah, yaitu rajin membantu orang tua. Nah, kata rajin membantu orang tua ini berarti giat membantu orang tua. Kalau orang tua minta bantuan di dalam kita harus membantu orang tua. Jangan menunda-nunda dan jangan beralasan. Kita harus rajin membantu orang tua. Itu adalah satu makna proklamasi yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah. Nah, yang kedua, kita harus menerapkannya itu di dalam lingkungan sekolah. Ya, walaupun kita sekarang sekolahnya secara online, tetapi kita harus memaknai itu di lingkungan sekolah, yaitu dengan cara satu, mengisi kemerdekaan dengan cara giat belajar. Sudah pasti ini adalah menjadi tanggung jawab kalian, yaitu dengan giat belajar. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Nah, ini adalah memaknai perjuangan para pahlawan, ya, dengan cara kita mengikuti upacara bendera. Yang ketiga, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Dan yang terakhir yaitu toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Ini sangat penting ya anak-anak, karena di dalam lingkungan sekolah kita banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, untuk menjadi kita kan rukun di sekolah, ya kita perlu namanya sikap toleransi. Dan yang terakhir, kita harus menerapkannya itu di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dengan cara seperti kemarin, kalau kita mau
hadapi 17 Agustus, banyak orang yang mempersiapkan dengan cara memasang bendera merah putih, pernak-pernik merah putih, dan sebagainya. Yang kedua, bersatu menjaga kerukunan bangsa dengan cara menghargai hak dan kewajiban setiap orang atau setiap warga, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia. Penting sekali anak-anak. Yang berikutnya, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, pembangunan nasional seperti kerja bakti dan yang lainnya. Yang terakhir itu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ya anak-anak, contohnya mudah, kalau ada kerja bakti di lingkungan kita, tetapi kita memiliki rencana untuk pergi kemana, nah kita harus mementingkan kepentingan bersama dulu, baru kepentingan pribadi. Nah itu adalah sebuah sikap dalam penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu kita harus terapkan di dalam lingkungan rumah, kemudian lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah anak-anak, sebagai tugas mandiri pagi hari ini Pak Feris akan mengambil nilai tugas mandiri kalian dengan cara kerjakan soal latihan Bupena halaman 94 nomor 1 sampai 4. Tugas dikumpulkan paling lambat pukul 11 siang. Nah anak-anak, jangan lupa Pak Feris akan ambil nilai tugas mandiri ini yang diambil dari buku Bupena halaman 94 nomor 1 sampai 4. Berbeda itu indah ya anak-anak. Nah, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Tetap belajar sungguh-sungguh supaya kalian menjadi anak-anak yang pintar dan berbakti pada bangsa Indonesia. Ya, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan cara giat belajar dan mengerjakan tugas dengan rajin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat.